Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aswin. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai manfaat media pembelajaran. Pernah nggak sih kalian merasa bosan saat belajar atau sulit memahami penjelasan dari guru? Tenang, di video ini kita akan bahas bagaimana media pembelajaran bisa membantu kalian belajar dengan lebih mudah, efektif, dan menyenangkan. Yuk. Nah, teman-teman, maka dari itu kalian harus tahu apa sih itu media pembelajaran? Nah, media pembelajaran secara sederhana adalah alat atau perantara yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi dari guru ke siswa. Dengan media ini, interaksi antara guru dan siswa bisa lebih jadi mudah dan menyenangkan. Tujuannya tentu saja agar apa yang dipelajari bisa lebih mudah dipahami dan diingat. Nah, teman-teman, pasti teman-teman banyak yang bertanya, kenapa kita harus belajar menggunakan media pembelajaran? Nah, di sini fungsi dari media pembelajaran itu sendiri, mengapa media pembelajaran itu penting? Karena ada beberapa alasannya nih teman-teman. Yang pertama, memperjelas pesan. Nah, kalau kita hanya mengandalkan penjelasan lisan saja, informasi yang diterima seringkali tidak efektif, terutama untuk teman-teman yang punya gaya belajar visual atau kinestetik. Jadi, media pembelajaran seperti gambar, video, atau alat peraga membantu memperjelas materi. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Dengan adanya teknologi seperti internet atau media berbasis komputer, kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Bahkan teman-teman, materi yang biasanya hanya bisa kita pelajari di laboratorium, sekarang bisa diakses lewat video, animasi, atau simulasi. Dan yang ketiga, meningkatkan semangat belajar. Pernah nggak sih kalian merasa lebih semangat kalau guru atau dosen membawa alat bantu untuk belajar seperti video atau gambar menarik? Media pembelajaran membuat pembelajaran terasa lebih hidup, sehingga kita lebih antusias untuk mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir. Dan yang ketiga, mendukung belajar mandiri. Nah, teman-teman, media pembelajaran yang baik dirancang untuk semua kemampuan siswa. Misalnya, kalau ada siswa yang cepat paham, dia bisa belajar lebih dulu. Sebaliknya, bagi yang masih butuh waktu, mereka bisa belajar sesuai kecepatan mereka sendiri tanpa merasa tertinggal. Dan yang kelima, memberikan pengalaman yang sama. Nah, teman-teman, ada materi yang sulit dibayangkan kalau hanya dijelaskan secara lisan. Misalnya, struktur sel dalam tubuh. Dengan bantuan media seperti gambar, animasi, atau video, kita semua bisa melihat dan memahami hal yang sama, meskipun materi itu abstrak atau sulit untuk diamati langsung. Nah, menurut penelitian teman-teman, jenis-jenis media pembelajaran itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, teks. Contohnya buku, modul, atau dokumen PDF. Dan yang kedua, audio. Misalnya podcast atau rekaman suara. Dan yang ketiga, visual, yaitu gambar, foto, diagram, atau papan tulis interaktif. Yang keempat itu video, seperti video pembelajaran di YouTube atau platform lain, dan yang seperti yang saya buat ini. Dan yang kelima, manipulatif objek. Misalnya alat peraga atau model, contohnya kalau kita ingin praktik sholat jenazah, nah kita bisa menggunakan manekin. Dan yang keenam itu orang. Di sini, pendidik atau ahli materi menjadi media utama dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, teman-teman, ada teori menarik nih yang mau sampaikan, yaitu kerucut pengalaman dari Eglardell. Intinya, semakin aktif kita terlibat dalam pembelajaran, maka semakin besar informasi yang kita ingat. Nah, pernah nggak sih teman-teman kalau hanya sekilas membaca teks saja, mungkin teman-teman hanya bisa mengingat sekitar 10% dari materinya. Sedangkan kalau kita melihat gambar atau video, kita bisa mengingat hingga 30%. Tapi, kalau kita langsung praktek bermain peran atau melakukan simulasi, kita bisa mengingat hingga 90%.
Jadi, kalau kita mau belajar dengan lebih efektif, gunakan media pembelajaran yang melibatkan secara aktif, bukan hanya sekedar membaca atau mendengar saja. Nah, teman-teman, kita sudah berada di penghujung video. Kesimpulan yang dapat kita sampaikan dari materi-materi yang di atas adalah, teman-teman, media pembelajaran bukan hanya alat untuk menyampaikan materi, tetapi juga untuk menciptakan interaksi yang menyenangkan dan efektif antara guru dan siswa. Kalau kita memilih media belajar yang tepat, belajar bisa jadi lebih mudah, menarik, dan tentu saja lebih berkualitas. Sekian dari penjelasan saya pada video kali ini. Semoga kita bisa memahami pentingnya media pembelajaran. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.